Episode 29. Ternyata dia perempuan yang jahat, Pi. Sama saja dengan Clara, ujar Melinda saat mereka sudah berada di ranjang empuk kamar mereka. Kita tak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan yang. Perempuan yang tampangnya lugu sekalipun bisa menjadi cerdik, apalagi dia yang jelas-jelas wajahnya sudah terlihat licik. Ya sudah pasti liciklah, jawab Bian. Pi, jangan bicara sembarang, tegur Melinda sambil mengusap perutnya. Kalau bisa kamu bantu Mas Dani, Pi. Kasihan dia, bagaimanapun dia sudah membantu MU, ucap Melinda memeluk tubuh Bian erat. Bian menaupkan kedua alisnya meminta penjelasan pada istrinya ini. Ya, dia sudah membantu MU untuk mendapatkan Pi. Kalau dia tak menceraikanku, kita tak akan bisa menikah. Kau tetap akan menjadi kakak iparku, jelas Melinda terkekeh kecil. Bian menggigit kecil bibir Melinda karena sudah menggodanya. Au. Papi. Sakit, rengek Melinda manja memukul pelan dada Bian. Apa kamu masih punya perasaan untuknya, Yang? Tanya Bian serius. Tidak. Pantang bagiku memiliki perasaan pada mantan Pi, aku tak sebodoh itu, hanya saja aku prihatin padanya. Jika dia bangkrut, bagaimana dia menghidupi mamanya? Mamanya dulu memang sedikit ketus, tapi itu semua karena dia benar-benar menginginkan cucu Pi. Sebenarnya hatinya baik, dia tak pernah melarangku untuk mencari kesenangan di keluar rumah. Dia percaya padaku, hanya saja masalah anak yang membuat aku dan Mas Dani bercerai. Lagi pula anggap saja balas budi karena dia sudah menghidupiku sebelum kita bertemu, jelas Melinda panjang lebar. Aku tak bisa membantu banyak yang karena aku tak memiliki kapasitas di perusahaan Dani. Tapi nanti akan aku cari cara agar bisa masuk ke perusahaannya, jawab Bian menarik tangan Melinda agar mengeratkan pelukannya. Bian tampak berpikir sejenak dan mencebik, demi kamu apapun akan aku lakukan, ucap lelaki tampan itu sambil mengecup bibir Melinda sejenak. Membuat ibu hamil itu menginginkan lebih. Tapi jangan sampai Bella tahu, Pi. Aku yakin yang dihubungi Bella tadi adalah orang yang juga membenci Mas Dani. Ya, aku akan minta Sam urus semuanya. Tapi jika perusahaannya bangkrut dan kita yang mendapatkannya, jangan minta aku kembalikan lagi padanya, Yang. Yang jelas jangan sampai jatuh pada tangan orang lain, Pi. Bian membalas pelukan istrinya ini, dia percaya pada hati Melinda. Hanya Bian ingin sedikit menguji saja. Pagi ini Dani segera bersiap, dia ada rapat penting untuk penanganan proyek baru yang akan dia kerja minggu ini. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Bella yang melihat Dani sudah bersiap. Ke kantor, jawab Dani ketus. Sepagi ini? Jika aku pulang larut kau jangan kemana-mana, pesan Dani. Dani segera pergi meninggalkan Bella yang masih dalam selimut tebalnya. Selalu saja berbuat semaunya, gerutu Bella. Bella bangun dari tidurnya dan segera mencari ponsel. Halo, Mas. Dani ada proyek baru yang akan dia kerjakan dalam minggu ini, cari cara agar proyeknya hancur. Aku dengar proyek itu cukup besar. Jika proyeknya hancur di tengah jalan, dia akan mengeluarkan uang cukup banyak untuk ganti rugi, jelas Bella. Nanti akan aku cari tahu di mana dia melangsungkan proyeknya. Baiklah, jika aku dapatkan filenya akan aku kirimkan pada MU. Bella menutup ponselnya lalu segera ke kamar mandi. Memang pada tender bulan kemarin Dani yang memenangkannya. Bisma juga tahu itu, tapi awal rencana mereka untuk memindahkan aset Dani pada Bella, tapi ternyata tidak mudah. Dani pintar untuk mengelola keuangannya. Kali ini mereka menukar cara, yaitu melalui proyek. Bisma akan mencari salah satu pekerjaan yang ikut dalam proyek Dani agar nanti separuh jalan bisa dia hancurkan agar Dani mengalami kerugian besar. Bisma akan bermain cantik, dengan perlahan dia akan membuka Dani bangkrut.
Seminggu hari berlalu Dani saat ini tengah sibuk mengawasi pembangunan pembuatan hotel mewah yang didapatkannya tempo hari. Ada beberapa warga yang tak setuju dibangun hotel di sana karena rumah mereka harus digusur dan Dani terpaksa mengganti rugi dengan jumlah besar. Baru pulang Mas, sapa Bella lembut sambil mengelus perutnya. Sahut Dani yang terlihat lelah. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang lalu memejamkan matanya. Saking lelahnya Dani tak melepaskan pakaiannya lagi. Bella keluar dari kamar menuju ruang kerja Dani. Tapi tanpa sepengetahuan Bella, Mama Dani melihat semua kelakuannya. Bella sibuk mengobrak-abrik isi tas Dani untuk mencari file tentang pembangunan jembatan yang sedang dilakukan Dani. Bella menghidupkan laptop dan menyalinnya. Mama Dani menutup mulutnya melihat gerak-gerik mencurigakan dari Bella. Dia sudah yakin kalau Bella ini adalah orang jahat. Tapi bagaimana mungkin Bella tega melakukannya sedangkan Bella tengah mengandung anak Dani? Apa Bella tak berpikir ke depannya bagaimana dengan nasib anaknya jika Dani tahu? Mama Dani segera pergi masuk ke dalam kamar untuk menghubungi orang kepercayaan suami dulu. Pagi ini Dani bangun dari tidurnya semalam benar-benar nyenyak, mungkin efek dari bekerja seharian. Dia segera membersihkan diri karena hendak ke kantor. "Kamu yakin anak yang dikandung Bella itu anak MU?" tanya Mama Dani langsung saat mereka sarapan pagi karena tidak ada Bella. "Maksud Mama?" tanya Dani mengerutkan keningnya. Mama tak percaya dengan perempuan itu. Dia terlihat lebih licik dari Clara, jawabnya sambil menghela nafas panjang. Dani diam sejenak, mengingat Clara. Dia teringat kalau Clara tak mengandung anaknya. Apa Bella juga begitu? Kalau iya, dia yang harus memeriksakan kondisi dirinya. "Ma, jangan menghujat istriku begitu," marah Dani tak percaya. Sebenarnya bukan tak percaya, tapi Dani terlalu takut dengan kenyataan kalau dirinya yang mandul. "Bukan Mama menghujat, tapi sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan lebih baik kamu mencari tahu." Semalam Mama melihatnya masuk ke dalam ruang kerja MU dan mengobrak-abrik tas serta menghidupkan laptop kamu. "Aduh Mama Dani." Dani terkejut dengan ucapan mamanya. Apa yang dilakukan Bella ke dalam ruang kerjanya? Karena sejak hamil Dani tak ingin Bella bekerja lagi, bahkan tak mengizinkan memikirkan pekerjaan agar dia bisa hamil dengan tenang. "Lebih baik kamu lebih berhati-hati kalau tidak ingin semua yang sudah kamu raih hancur. Kamu juga harus mencari tahu dengan apa yang dilakukan Bella." Dani mengangguk patuh, dan segera berangkat ke kantor. Siang ini Dani harus meninjau kembali proyek pembangunan hotel mewah ini. "Pi, bagaimana perkembangannya? Apa memang ada yang mencurigakan di kantor Mas Dani?" tanya Melinda. "Sampai saat ini belum ada yang. Sam sudah mengutus beberapa pekerjaan di proyek pembangunan hotel Dani yang baru, bahkan juga ada yang menyeludup bekerja di perusahaan Dani," jawab Dian. "Pi, bagaimana hubungan Aira dan Sam, apa ada perubahan?" tanya Melinda lagi yang sudah lama tak mendengar kabar Aira. "Sepertinya mereka sudah sering terlihat berdua. Kalau untuk hubungan lebih serius aku belum tahu. Coba saja kamu bermain ke kafe, siapa tahu Aira mau bercerita." "Ya, sepertinya besok aku akan ke kafe Pi, sekaligus mencicipi menu baru yang akan dirilis akhir bulan. Aku bawa Zizi ya Pi," izin Melinda. "Ya, apa perlu dijemput?" "Tidak, biar aku minta sopir saja yang mengantarkan kami." "Oh ya Pi, untuk Zizi kita sudah harus mencarikannya sekolah karena setelah aku melahirkan dia sudah harus sekolah," ujar Melinda mengingatkan suaminya. "Astaga, aku sampai lupa sayang. Terima kasih kamu sudah menyayangi dan perhatian pada Zizi," ujar Bian mengecup bibir Melinda sejenak membuat Melinda tertunduk malu. Meskipun sudah hamil anak Bian, jika Bian menciumnya Melinda masih malu.